Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Agung Siwirnano. Saya peserta PDPS Angkatan 1 kelas 6 kelompok 3. Saya akan menerangkan tentang proses pelayanan di UPT PPSPA Batu. Yang pertama yaitu engagement melalui penjangkauan kedinasan sosial Kabupaten Kota. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Kota bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Selanjutnya Dinas Pendidikan menuju sekolah yang akan direkomendasikan untuk melaksanakan tertirai. Kemudian UPT PPSPA Batu bersurat ke sekolah yang akan direkomendasikan untuk melaksanakan sosialisasi dan seleksi kegiatan tertirai. Yang kedua adalah asesmen. Asesmen dilaksanakan pada hari kedua dengan mengisi form 1 dan 2. Wawancara oleh Peksos kepada klien untuk menggali masalah pendamping. Di tahap planning dilakukan perencanaan untuk menangani masalah yang ditemukan di tahap asesmen. Kemudian siapa saja yang akan terlibat dalam penanganan masalah, sistem sumber yang apa saja yang diperlukan sebagai informasi tambahan kegiatan ini dilakukan berbentuk CC. Pihak yang terlibat dalam CC adalah pejabat struktural, pekerja sosial, guru, pendamping, dan psikolog. Yang keempat adalah intervention. Kegiatan intervensi ditempatkan pada pertambahan sikap perilaku klien agar mereka mampu menjalankan fungsi sosial dan keperilaku normatif sesuai dengan usianya. Untuk mendukung kegiatan intervensi di UPT PPSPA Batu difasilitasi dengan adanya bimbingan sosial oleh pekerja sosial dan didukung bimbingan struktur dari luar seperti bimbingan keterampilan seperti pramuka, kesenian angklung, tari, dan rebana, tartil Al-Quran. Yang kedua adalah bimbingan mental dan keagamaan oleh pramu agama. Bimbingan pendidikan bela diri, bela negara oleh TNI. Bimbingan akademik didampingi oleh guru pendamping. Bimbingan pengetahuan hukum diajarkan dari kepolisian. Bimbingan tentang sex education oleh psikolog. Bimbingan tentang edukasi pengguna gadget. Bimbingan penanggulangan bencana didampingi oleh Tagana. Bimbingan tentang bahaya nafsa oleh BNN. Bimbingan fisik seperti integrasi sosial dengan mengajak klien-klien jalan-jalan ke Paralayang, alun-alun, atau kunjungan ke perpustakaan. Evaluasi pada tahap ini merupakan tahap untuk menilai beberapa jauh tujuan intervensi tercapai. Dengan mengevaluasi perkembangan sikap dan perilaku klien yang menampak pada minggu yang pertama, perkembangan pada minggu ketiga. Di UPT PPSPA Batu juga akan dilakukan temu bahas intervensi dengan melakukan CC. Kedua, untuk merencanakan tindak lanjut yang akan diserahkan kepada guru, pendamping, dan orang tua. Terminasi ketiga, tujuan pelayanan oleh tercapainya dengan lengkap, maka akan dilakukan proses pengakhiran atau terminasi dengan tahapan penandatangan berita acara penyerahan klien, 2. Penyerahan hasil tes IQ, 3. Pemberian sertifikat guru pendamping dan klien. Yang kelima, penyerahan diklat guru pendamping. Yang lainnya yaitu faktor pendukung. Tersedianya asrama yang terpisah antara Wisma Putri dan Wisma Putra. Tersedianya makanan 3 kali sehari sesuai dengan daftar menu yang direkomendasikan oleh Puskesmas. Check up kesehatan pada awal kegiatan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Kota Batu serta tersedianya fasilitas tenaga pelayanan kesehatan 24 jam yang siap ketika kondisi darurat merujuk klien ke puskesmas atau rumah sakit. Yang 4, tersedianya fasilitas bina diri
seperti sabun mandi, sikat gigi, pasta gigi, dan sabun cuci. Bimbingan pemecahan masalah seperti tes IQ dan keberagaman bersih angket, temu bahas kasus atau CC, konseling, serta evaluasi 1 dan 2 dan rujukan. Yang keenam, bimbingan fisik olahraga, bimbingan pola hidup sehat, bina diri lingkungan seperti melatih klien agar mampu mencuci baju, setrika, mencuci peralatan makan, merapikan tempat tidur, dan membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Yang ketujuh, bimbingan sosial seperti dinamika kelompok, metode belajar, motivasi sosial, edukasi kelompok, integrasi sosial, dan rekreasi. Dan juga di situ ada hambatan-hambatan yang harus itu. Satu, ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal, maka klien akan pulang selama waktu yang diizinkan, maksimal 5 hari. Sehingga klien tidak bisa mengikuti kegiatan secara penuh. Yang kedua, ketika ada klien yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit atau dibawa pulang dalam waktu yang tidak bisa ditentukan, sehingga klien tidak bisa mengikuti kegiatan sesuai jadwal. Yang ketiga, kurangnya dukungan penuh dari orang tua mengikuti kegiatan pertiraian. Klien dijemput dan diajak pulang orang tua disertai surat pernyataan orang tua. Yang keempat, kurangnya tenaga pekerja sosial dalam menangani klien. Seharusnya rasio ideal 1:10. Namun realiti yang ada saat ini 1:18. Yang kelima, stigma negatif dari masyarakat sekitar tentang UPT PPSPA Batu yang selama ini dianggap sebagai tempat anak nakal. Usulan dan solusi. Satu, melakukan pendekatan secara persuasif kepada orang tua tentang manfaat kegiatan pertiraian. Yang kedua, sosialisasi melalui media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat kegiatan pertiraian sehingga mampu menghilangkan stigma negatif tersebut. Yang ketiga, menambah tenaga pekerja sosial agar sesuai rasio ideal dalam penanganan klien. Saran dan rekomendasi bagi lembaga, memperbanyak fasilitas permainan untuk klien seperti area mini outbound, seperti mock biar, mini glimping, wall agar klien tidak terasa jenuh. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bernuansa anak seperti membuat mural pada tembok yang kosong, menyediakan tempat untuk memanjang hasil kreasi klien. Yang keempat, dalam rangka meningkatnya minat baca klien perlu dibuat literasi atau pojok baca. Ya, itu saja yang bisa kami terangkan tentang pelayanan sosial di UPT PPSPA Batu. Sekian, terima kasih. Semangat terus PDPS Jaya.